Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajar Rezi, NIM 19043-104. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengerjakan tugas AKL 1 minggu 3. Ya, bisa kita lihat di sini soal nomor 1. Saya akan langsung menjelaskan jawabannya. Di sini jawab yang A, mencatat laba dari PT Kencana. Di sini kita akan mencari investasi pada PT Kencana dalam kurung 70% dikali 300.000. Yang 300.000 tadi hasilnya 210.000. Lalu ada laba dari PT Kencana ya 210.000. Kemudian ada mencatat dividen dari PT Kencana, yaitu kas 70% dikali 100.000 hasilnya 70.000. Selanjutnya investasi pada PT Kencana yaitu 70.000 sama dengan kas. Dividen mengurangi investasi. Selanjutnya mencatat amortisasi dari diferensial yang terjadi. Ini yang pertama persediaan laba dari PT Kencana 70% dikali 50.000 hasilnya 35.000. Kemudian investasi pada PT Kencana hasilnya 35.000. Di sini under value. Lalu yang kedua ada peralatan. Laba dari PT Kencana 14.000, investasi pada PT Kencana 14.000. Di sini under value, umur estimasi 5 tahun, 70% dikali 100.000 dibagi 5. Yang ketiga ada tanah. Salah ya? Kemudian ada tanah. Tanah tidak disusutkan karena tidak ada umur estimasi. Lalu jurnal di sini 1 Januari 2018. Investasi pada PT Kencana 490.000 debit, kemudian di kasnya ada 490.000 kredit. Lalu ada laba dari PT Kencana, bagian laba 70% yaitu 210.000, persediaan under value 35.000 yang tadi. Kemudian peralatan under value 14.000 lalu dikurang 210.000 dikurang 35.000 dikurang 14.000 hasilnya 161.000. Kemudian ada investasi akhir. Investasi awal di sini 490.000 yang tadi yang pertama. Kemudian laba dari PT Kencana 161.000 yang hasil dari laba dari PT Kencana yang ini. Kemudian ada dividen PT Kencana yaitu 70.000. Lalu 490.000 ditambah 161.000 dikurang 70.000 hasilnya 581.000. Kemudian yang B mencatat laba dari anak perusahaan. Investasi pada PT Kencana 140.000. Kemudian ada laba dari PT Kencana 140.000 yaitu dari 70% dikali 200.000. Kemudian di sini ada mencatat dividen dari anak perusahaan. Kas 70% dikali 50.000 hasilnya 35.000. Kemudian ada investasi pada PT Kencana 35.000. Selanjutnya di sini mencatat amortisasi dari ekses yang terjadi. A. Persediaan tidak disusutkan karena telah terjual pada tahun 2018. B. Peralatan laba dari PT Kencana 14.000, investasi pada PT Kencana 14.000. Sini under value, umur estimasi 5 tahun, kepemilikan 70%. 70% yaitu 100.000 dikali 70% dibagi 5 hasilnya 14.000. Yang C ada tanah tidak disusutkan karena tidak ada umur estimasi tadi. Yang D ada goodwill mengalami penurunan sebesar 20.000 seharga 70% dikali 20.000 hasilnya 14.000. Lalu laba dari PT Kencana di sini 14.000, goodwillnya 14.000. Ya, bisa di sini laba dari PT Kencana bagian laba 70% 140.000, peralatan under value 14.000, goodwill 14.000. Yang hasilnya adalah total laba 112.000. Kemudian ada investasi akhir. Investasi awal lalu ada laba dari anak perusahaan 112.000, dividen 35.000. Lalu dikurang menjadi 77.000. Kita lanjut ke soal nomor 2. Saya langsung ke jawabannya saja. Ini soal nomor 2 bisa dilihat. Di sini jawabannya. Pertama yang A kita cari harga perolehan
Yang A, harga perolehannya 660.000. Imbalan 660.000 dibagi 60%. Hasilnya 1.100.000. Nilai buku total ekuitas 1.500.000. Lalu dikurang menjadi diferensial 400.000. Kemudian sini ada akunnya, persediaan, under value, NW-nya 220.000, NB 200.000. Di sini bisa kita lihat akunnya, persediaan, under value, NW 220.000, NB 200.000, selisih 20.000, keterangan under value. Tanah di sini NW-nya 800.000, kemudian NB 670.000, selisih 130.000, under value. Kemudian ada peralatan 590.000, NW-nya NB 550.000, selisih 40.000, keterangan under value. Bangunan 530.000 dari NW-nya, kemudian ada 500.000 dari NB, kemudian selisih 30.000, keterangan under value. Kemudian ada utang obligasi, NW-nya 445.000, NB 450.000, selisihnya 5.000, keterangannya over value. Kemudian ada alokasi ke aset yang bisa diidentifikasi seharga 225.000. Goodwill-nya negatif 625.000. Lalu kita kurangi di sini 400.000, diferensialnya jadi 400.000. Atau imbalan 1.100.000, NW aset bersih 1.725.000, NB aset bersih 1.500.000. Di sini kita kurangi masing-masing, imbalan dikurang aset bersih, NW aset bersih menjadi 625.000. Kemudian NW aset bersih kita kurangi NW aset bersih menjadi 225.000. Kemudian kita kurangi menjadi 400.000. Dengan catatan di sini aset bersih total sama dengan total aset dikurang total liabilitas atau total ekuitas. Lalu kita ke jurnal. Jurnal pada saat investasi yaitu investasi pada PT Happy 660.000 di debit, kemudian ada kas 660.000 di kredit. Kemudian kita lanjut ke B, mencatat laba dari PT Happy. Investasi pada PT Happy 60% dikali 300.000 jadi 180.000. Laba dari PT Happy 180.000. Mencatat dividen dari PT Happy, kas 60% dikali 100.000 menjadi 60.000. Kemudian ada investasi pada PT Happy 60.000. Kemudian ada mencatat amortisasi dari diferensial yang terjadi. Yang pertama ada persediaan. Laba dari PT Happy 60% dikali 200.000 dikali 10/12 menjadi 10.000. Kemudian investasi pada PT Happy 10.000. Di sini keterangannya under value mengurangi investasi sebesar kepemilikan. Yang kedua ada tanah. Tanah tidak disusutkan karena tidak ada unsur ekonomis. Yang ketiga ada peralatan neto. Laba dari PT Happy sebesar 5.000, investasi pada PT Happy 5.000. Keterangan under value umur 4 tahun sama dengan 60% dikali 40.000 dibagi 4 dikali 10/12 sama dengan 5.000. Kemudian ada bangunan neto. Laba dari PT Happy 1.500, investasi pada PT Happy 1.500. Kita cari di sini keterangan under value umur 10 tahun sama dengan 60% dikali 30.000 dibagi 10 dikali 10/12 hasilnya 1.500. Kemudian ada utang obligasi. Laba dari PT Happy 833, investasi pada PT Happy 833. Keterangan di sini over value, jatuh tempo 3 tahun sama dengan 60% dikali 5.000 dibagi 3 dikali 10/12. Lalu kita cari laba dari PT Happy. Bagian laba 60% yaitu 180.000, persediaan under value 10.000, peralatan 5.000, bangunan 1.500, utang obligasi over value 833, goodwill-nya 625.000. Semua dijumlahkan menjadi 787.667. Kemudian di sini ada investasi akhir. Investasi awalnya yaitu 660.000, laba dari PT Happy 787.667 yang tadi. Kemudian ada dividennya 60.000. Yaitu dijumlahkan menjadi 1.387.667.
Cukup sekian dari saya, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.